Hai, welcome back to my another video. Di video kali ini aku mau buat roti sosis. Nah, roti ini tuh teksturnya lembut, kemudian ada crunchy-nya. Kalian pasti suka deh, dan bisa sekali untuk dijadikan ide jualan. Mau tahu gimana cara buatnya? Ayo kita tonton videonya. Tapi sebelumnya, yang belum subscribe, please subscribe dulu ya. So, you have to watch this video. Check it out. So guys, yang pertama kita siapkan dulu untuk liquidnya atau cairannya. Ada air hangat dan 1 butir telur. Nah, ini kita aduk rata. Kemudian masukkan gula pasir. Kemudian aduk hingga rata. Selanjutnya, siapkan mangkok yang berisi tepung terigu protein tinggi, kemudian campur dengan ragi instan, aduk hingga tercampur dengan rata, kurang lebih 1 menit. Selanjutnya, masukkan liquid atau cairan yang sudah kita buat di awal tadi, kemudian aduk dengan menggunakan spatula saja, sampai tercampur dengan rata, sampai terigunya sudah tidak terlihat lagi. Nah, kalau teman-teman menggunakan mixer, ini boleh langsung aja diaduk menggunakan mixernya ya. Nah, aku lanjut menggunakan tangan. Pastikan sebelum mengaduk menggunakan tangan kalian itu sudah dicuci bersih ya menggunakan sabun. Nah, ini diaduk hingga kalis, jadi adonannya tidak menempel lagi. Nah, kira-kira seperti ini konsistensinya. Kemudian masukkan garam. Selanjutnya masukkan mentega, boleh diganti dengan margarin. Kemudian aduk hingga tercampur dengan rata. Kemudian aku pindahkan adonan ke atas meja kerja dan lanjut menguleni hingga kalis elastis ya. Nah, untuk proses pengulenan di meja seperti ini aku membutuhkan waktu kurang lebih 12-15 menit. Kemudian setelah adonannya kalis, setengah elastis, aku akan melanjutkan proses membanting dan melipat. Nah, seperti ini. Ini dilakukan kurang lebih 10-12 menit. Kemudian aku akan melipat dan membulatkan adonan seperti yang terlihat di video. Selanjutnya aku akan mengistirahatkan adonan ini kurang lebih 45 hingga 60 menit sampai mengembang 2 kali lipat. Jadi untuk lamanya itu tergantung seberapa panas daerah kalian masing-masing. Nah, ini diistirahatkan dengan ditutup menggunakan lap bersih atau pakai plastik wrap. Setelah mengembang 2 kali lipat seperti ini, kemudian aku akan kempiskan adonan, kemudian sedikit menguleninya untuk mengeluarkan udara-udara yang terperangkap di dalam adonan ya. Kemudian aku akan membulatkan adonan, kemudian memipihkan, dan selanjutnya aku akan membagi adonan ini menjadi beberapa bagian. Untuk aku sendiri membagi adonan ini menjadi 7 bagian ya. Nah, kalian bisa sesuaikan besar kecilnya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kalian masing-masing. Selanjutnya aku akan membulatkan adonan ini satu persatu ya.
Nah, dibulatkan seperti yang terlihat di video, kemudian dilakukan proses rounding. Jadi biar seratnya bagus, kemudian udara yang terperangkap di dalamnya itu juga lebih keluar. Nah, lakukan proses ini sampai seluruh adonannya habis. Selanjutnya, ambil adonan yang pertama sekali dibulatkan, kemudian kita akan pipihkan adonan ini ya dengan menggunakan rolling pin. Jika terasa masih ada udara, boleh ditekan-tekan dengan menggunakan telapak tangan. Kemudian setelah pipih seperti ini, aku akan mencelupkan adonan ini ke dalam putih telur yang sudah dikocok lepas. Nah, seperti ini. Kemudian aku akan angkat. Selanjutnya aku akan celupkan ke dalam breadcrumb yang sudah aku blender halus ya. Boleh pakai parmesan keju kalau kalian punya. Nah, selanjutnya aku akan tata di dalam loyang seperti ini. Nah, biarkan mengembang 2 kali lipat. Nah, ini sudah mengembang 2 kali lipat. Selanjutnya aku akan letakkan sosis. Untuk panjangnya sosis bisa disesuaikan aja dengan besar kecilnya roti yang sudah dibuat. Nah, ini agak ditekan-tekan ya, jadi biar dia agak nempel. Selanjutnya boleh dikasih mayonaise. Nah, kalau kalian suka bisa ditambah saus tomat ataupun saus sambal. Lakukan proses ini untuk ke seluruh roti yang sudah diberi sosis. Nah, kemudian aku akan panggang roti ini 200 derajat Celcius kurang lebih 15 hingga 20 menit. Dan voila, sudah jadi, sudah cakep ya. Nah, ini akan aku biarkan dulu dingin sebelum dinikmatin atau di packing. Aku akan letakkan roti-roti yang sudah keluar dari oven ke atas cooling rack seperti ini, jadi biar lebih cepat hilang uap panasnya. Nah, kalau kalian mau digunakan untuk jualan, roti-roti ini bisa disimpan di dalam plastik setelah dingin ya, jadi jangan panas-panas dimasukkan ke dalam plastik. Nah, gimana cara buatnya? Gampang kan? Kalian bisa jadikan roti sosis ini menjadi salah satu menu jualanan kalian atau bisa disajikan untuk keluarga di rumah. Ya udah deh, segini aja video aku kali ini. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.